Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Wahyu Wedriani, NIM 4418009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyuzirahu ala dini kulli, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Asrul Harahap sebagai dosen pengampu mata kuliah praktek dakwah. Selanjutnya kepada teman-teman saya. Baiklah, dengan tidak memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya beri judul ceramah saya, yaitu bersedekahlah dengan ikhlas. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika bumi diciptakan, bumi pun bergetar. Kemudian Allah menciptakan gunung. Ketika Allah menciptakan gunung, malaikat pun terkagum-kagum akan penciptaan Allah tersebut. Lalu malaikat pun bertanya, "Ya Allah, adakah dari penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu besi. Gunung yang amat tinggi menjulang pun bisa hancur dan diluluhlantahkan oleh besi." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Ya Allah, adakah dari penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu api. Api dapat meleburkan dan mencairkan besi." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Ya Allah, adakah dari penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu air. Api yang amat besar pun akan padam juga jika terus disiram dengan air." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Ya Allah, adakah dari penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu angin. Air di samudra luas pun bisa diangkat sampai hingga ke daratan oleh angin." Lalu malaikat pun lanjut bertanya, "Ya Allah, adakah dari penciptaanmu yang lebih kuat daripada semua itu?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, namun tangan kirinya tidak mengetahuinya." Maksudnya adalah orang yang ikhlas bersedekah ridho karena Allah dan mengharapkan hanya ridho dan pahala dari Allah. Namun tidak dapat dipungkiri, kita sebagai manusia haus akan pujian, penghormatan, penghargaan. Namun dalam hal sedekah, kita tidak boleh mengharapkan semua itu. Kita hanya boleh mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu adalah orang yang memiliki satu buah benih, kemudian benih ini menumbuhkan 7 bulir yang setiap bulirnya 100 biji. Jadi, sedekah ini memiliki pahala atau ganjaran 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, "Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui." Menurut Syekh Muhammad Zakaria, amalan itu ada 6 macam. Dan manusia itu ada 4 macam. Yang 6 macam itu adalah
2 amalan yang mewajibkan, 2 amalan yang seimbang, 1 amalan bernilai 10 kali lipat, 1 amalan bernilai 700 kali lipat. Lalu, apa saja amalan yang mewajibkan tersebut? Yaitu orang yang tidak menyekutukan Allah di dunia, maka ia akan hidup di akhirat selama-lamanya dan dimasukkan surga selama-lamanya. Kemudian, yang kedua, jika orang yang menyekutukan dan syirik di dunia, maka ketika ia meninggal, ia akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Kemudian, apa amalan yang seimbang? Amalan yang seimbang adalah seseorang yang memiliki niat baik namun ia tidak mampu melakukan niat tersebut, maka ia sudah memiliki 1 pahala. Selanjutnya, jika seorang melakukan perbuatan buruk, kemudian ia melakukan perbuatan tersebut, maka ia sudah mendapatkan 1 dosa. Yang selanjutnya adalah 1 amalan bernilai 10 kali lipat. Allah akan melipat gandakan pahala setiap orang yang melakukan kebaikan, yaitu 10 kali lipat. Yang selanjutnya adalah 1 amalan bernilai 700 kali lipat. Amalan yang bernilai 700 kali lipat ini adalah orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, ikhlas karena Allah, halal cara pencariannya, maka setiap harta yang dikeluarkannya akan diberikan ganjaran 700 kali lipat. Lalu manusia itu ada 4, yaitu manusia yang kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Yang kedua, kaya di dunia, miskin di akhirat. Yang ketiga, miskin di dunia, kaya di akhirat. Yang keempat, miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Jadi, menurut Syekh Muhammad Zakaria ini, seseorang yang memiliki sifat buruk akan di dunia nantinya akan juga terbawa ke akhirat. Jadi, kita harus mulai memperbaiki diri saat di dunia agar di dunia akhirat nantinya kita mendapatkan syafaat. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, jika seorang memberikan 1 buah kurma dengan cara ikhlas ridho karena Allah dari harta yang halal dan bukan haram, maka Allah menjaga pahalanya seperti seekor kuda. Kemudian akan menjadi sebuah gunung. Dalam riwayat lain diriwayatkan, yaitu orang yang memberikan sedekah 1 buah kurma dengan cara ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang halal dan tidak haram, maka ia sudah mendapatkan 1 pahala sebesar Gunung Hud. Gunung Hud adalah gunung terbesar di Madinah Munawwarah. Kemudian cerita sedekah yang mendapatkan imbalan langsung pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Ali dan Fatimah sudah menikah dan sudah memiliki Hasan dan Husain. Saat Ali pulang, ia bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, adakah makanan hari ini?" Fatimah pun menjawab, "Tidak Ali." Kemudian Ali pun pergi keluar untuk membeli makanan untuk Fatimah dan kedua anaknya dengan membawa 2 dirgam. Kemudian di perjalanan ada seorang yang memanggilnya, "Wahai ayahnya Hasan, sesungguhnya aku belum makan selama 3 hari." Kemudian Ali ini memberikan 2 dirgam tersebut kepada pengemis tersebut. Kemudian Ali pulang dengan tangan kosong, dengan tidak membawa makanan ataupun 2 dirgam tersebut. Fatimah pun menangis karena Hasan dan Husain juga sangat kelaparan. Namun Ali tidak membawakan makanan. Kemudian Ali pun hendak pergi ke rumah Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang unta. "Wahai Ali, inginkah engkau membeli untaku?" Lalu Ali pun bertanya, "Memangnya berapa harga untamu?"
Sekarang aku tidak memiliki uang. Harganya 20 dirgam. Kamu boleh membayarnya nanti. Baiklah, terjadilah kesepakatan antara Ali dengan orang yang memiliki unta tersebut. Kemudian Ali melanjutkan perjalanannya ke rumah Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seseorang. "Wahai Ali, apakah engkau menjual untamu ini?" Ali pun menjawab, "Ya, saya menjualnya." "Berapa harga yang engkau tawarkan untuk satu ekor untamu ini?" Ali pun menjawab, 40 dirgam katanya. Tanpa ada penawaran yang alot, orang ini akhirnya membeli unta Ali dengan harga 40 dirgam. Kemudian Ali mengejar orang yang memiliki unta pertama dan memberikan uang seharga 20 dirgam. Dalam hal ini dapat kita lihat ceritanya. Ali yang waktu itu hanya memiliki 2 dirgam, kemudian ia menyedekahkan hartanya kepada pengemis ikhlas karena Allah, ia mendapatkan ganjaran 10 kali lipat, yaitu 20 dirgam. Jadi, kita sebagai manusia, marilah berbanyak sedekah, sedekah ikhlas karena Allah, karena ini sedekah memiliki pahala yang sangat besar, yaitu 700 kali lipat dari setiap harta yang kita keluarkan untuk bersedekah ikhlas karena Allah dengan harta yang halal. Mungkin sekian ceramah saya pada siang hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.